Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullih arsalahu linnas kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang mulia, ya rahamukumullah. Hari ini kita telah bertemu dengan 5 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Bulan Rabiul Tsani, bulan yang mulia, dan dalam bulan ini juga memang banyak peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ada nikmat, ada musibah. Itu sudah putaran hidup yang kita hadapi. Suatu waktu kita dapat nikmat, kita senang, kita bergembira, bersyukur kehadirat Tuhan. Kalau bersyukur, termasuklah sebagai hamba yang salih, yang mampu berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak banyak, tidak sedikit yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan, ingkar. Dia merasa bahwa itu adalah upaya dan ikhtiarnya. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Keberhasilannya, usahanya, kegigihannya, dan lain sebagainya namanya. Seperti yang telah dicontohkan oleh Qarun. Dia senang, kaya, bahagia, kemana-mana ingin untuk menampakkan diri sebagai orang yang sukses. Tapi tatkala Nabi Musa alaihissalam meminta membayar zakat, dia menolak. Enak sekali kalian, saya sudah berusaha dengan gigih, tangguh untuk mencari keuntungan, kesenangan, kebahagiaan. Tiba-tiba kalian dengan enaknya meminta. Itulah Qarun atau yang semisalnya. Kaum muslimin yang terhormat, perlu kita mengingat kembali bagaimana Allah memperingatkan kita dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan itu? Surat Ar-Rahman ayat 13 dimulai oleh Allah tanda tanya itu. Dan diulang oleh Allah sampai 31 kali. Nikmat mana? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Apakah ada nikmat yang kita terima, kita rasakan, kita peroleh, yang bukan pemberian Tuhan? Itu tandanya tanda besar oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam tafsir, beberapa tafsir memberikan uraian penjelasan. Jawaban terbaik adalah jin, kata Nabi. Karena mereka mengatakan tatkala ayat ini turun, wala syai'a,
min na'ma'ika nukadzib. Ya Allah, tidak ada satu pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan. Jin kita kenal makhluk Tuhan yang banyak sekali. Kitab Aqidatun Najin, beliau memberikan penjelasan perbandingan banyaknya jin dan manusia. 1:10. Kalau dunia sekarang ini dihuni oleh umat manusia 7 miliar, maka berarti kurang lebih jin sudah 70 miliar. Betapa banyaknya jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi memberikan penjelasan. Jin mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satu nikmat-nikmat-Mu pun yang kami dustakan." Itulah jin mukmin, mengaku dengan tulus dan ikhlas. Mereka mengakui bahwa tak satu pun nikmat Tuhan yang didustakan oleh mereka. Semua nikmat Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur, Dia yang memberi, Dia yang mengasuh. Yudabbirul amr minas sama'i ilal ard. Dia yang mengatur seluruh urusan mulai dari langit sampai ke bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah pasir berjatuhan, berapa daun yang jatuh dari atas ke bawah, berapa daun yang basah yang kering, mutiara atau apapun yang ada di langit dan bumi dan antara keduanya, Tuhan yang mengatur. Maka dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita ikut bersama pernyataan jin, kita seorang mukmin seharusnya turut mengatakan, Tuhan, tidak ada satu pun nikmat yang ada ini yang bukan nikmat-Mu. Tidak ada kami bohongi dan kami dustakan. Bisakah kita mengakui itu? Bisakah kita sadar bahwa itu pemberian Tuhan? Masihkah kita mengatakan itu adalah saya, bukan dia? Banyak orang tertipu. Firman Tuhan mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum, katanya, kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Tafsir ini ditantang oleh Jalalain, ditantang oleh Sawi, ditantang oleh Khazin. Bukan begitu. Sepanjang umat ini masih tetap taat pada Tuhan, Tuhan tidak merubahnya. Itu penafsiran mereka. Kaum muslimin yang terhormat, dalam hal itu katakanlah, ada usaha dari kita, tapi bukan menetapkan, bukan menentukan, dan juga bukan merubah atas keputusan Tuhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaum muslimin yang terhormat, dalam hal nikmat, musibah, perlu kita mengingat kembali pernah dialog seorang ulama besar, Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Kurhi. Beliau ulama besar di Baghdad, dikenal orang sebagai ulama sufi, bahkan waliullah kata mereka. Didatangi oleh ulama Makkah, ingin benar bertemu dengan ulama sufi Al-Kurhi. Ma'ruf Al-Kurhi didatangi, ulama Makkah bertemu dan berkata, mengucapkan salam pada Ma'ruf Al-Karhi, Tuan Ma'ruf Al-Karhi, kami ingin mendapat penjelasan dari Tuan. Bagaimana pendapat Tuan? Dan bagaimana sikap Tuan terhadap pertanyaan kami ini? Silakan. Mereka bertanya, bagaimana Tuhan menanggapi, Tuan Ma'ruf menanggapi kalau mendapat nikmat, anugerah dari Tuhan? Mereka mengharap jawaban oleh Ma'ruf langsung. Tapi ternyata Ma'ruf Al-Kurhi atau Al-Karhi
Dia membalik. Menurut kalian bagaimana? Saya ingin mendapat penjelasan. Bagaimana kalian menanggapi kalau dapat nikmat dan juga kalau dapat musibah? Ulama Makkah mengatakan, Tuhan, kami kalau dapat nikmat, kami mengucapkan hamdalah, syukur kepada Tuhan atas pemberian nikmat itu. Tapi kalau kami dapat musibah, kami sabar, tabah menanggapi hal itu. Apa jawaban Ma'ruf Al-Qarhi? Kalau begini, berarti pengamalan dan keyakinan kalian sama betul dengan anjing, katanya. Terkejut ulama Makkah. Kenapa begitu, Tuhan? Tidakkah kalian lihat anjing? Betapa senang dan gembiranya dia, dan dia berterima kasih pada saat dia diberi makan oleh tuannya. Dia bergerak, ekornya bergoyang-goyang, tanda senang hati terhadap pemberian tuannya. Tapi manakala tuannya lupa atau memang tidak memberi makan dia, apa daya anjing, dia akan sabar tabah sampai akhirnya dia diberi oleh tuannya makan. Begitulah sifat anjing. Kalau begini kalian, mirip betullah dengan sifat anjing. Kalau begitu Tuhan bagaimana, kata ulama Makkah? Kalau saya, nikmat dan musibah kan Tuhan yang beri. Kesenangan dan kesusahan Tuhan yang memberi. Kita hanya penerima. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengasihi, kenapa kita tidak berterima kasih tetap? Saya tetap bersyukur. Alhamdulillah. Karena apabila Tuhan memberi, pertanda kita masih hidup. Pertanda kita masih mampu untuk menerima. Bagaimana kalau kita sudah mati, menerima apapun yang diberi tidak akan mampu? Menangis ulama Makkah mendengarkan itu. Kaum muslimin yang terhormat, ini ada dua sudut pandang. Ulama Makkah dia memandang dari sudut manusia atau makhluk. Dari sudut kita. Kita diberi nikmat, wajarlah harus hamdalah. Bersyukur, berterima kasih atas pemberian Tuhan. Dan manakala juga kita tidak beri yang enak, tapi diberi kesusahan, kesulitan, kemudaratan, penderitaan, kemiskinan, kefakiran, paceklik, susah. Sabar. Itulah yang harus dihadapkan manakala musibah telah tiba. Itu wajar dan pantas, bahkan syariat menyuruh itu kita lakukan. Tapi Muhammad Ma'ruf Al-Qarhi tidak dia melihat hamba, tapi dia melihat sudut pandang terhadap Allah. Wewenang Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menetapkan. Apabila Tuhan sudah memberi, kenapa hamba tidak ridha? Baik pemberian itu tidak enak buat hamba maupun mengenakan buat hamba. Kenapa? Itu memang Tuhan yang memberi. Sudut pandang inilah Ma'ruf Al-Qarhi. Maka dia tetap, apapun yang dikasih Tuhan, dia tetap alhamdulillah. Kaum muslimin yang terhormat, sudut pandang ini marilah kita coba telaah. Marilah kita coba untuk melatih diri untuk mampu menghadapi dengan dua sisi seperti ini. Ada ulama besar juga, Imran bin Husain. Dia 30 tahun sakit. 30 tahun tidak bergerak dari tempat pembaringannya. Di tempat tidur. Disitulah segala-galanya. Makan, minum, buang air kecil, buang besar juga di tempat tidur. Sehingga di lubang tempat tidurnya untuk bisa dia qada hajat dari situ. Apakah ulama besar Imran bin Husain ini mengeluh kepada Tuhan? Tidak. Pernah ulama juga mendatangi dia. Ulama-ulama yang datang menangis meneteskan air mata. Imran bin Husain dia bilang, kenapa kalian menangis? Mereka bilang, kami kasihan. Sedih kami melihat Tuhan seperti ini.
Jangan kalian menangis. Ini ketetapan Tuhan buat saya senang. Itulah ulama yang memandang dari sudut Tuhan, bukan dari sudut hamba. Bahkan supaya kalian tahu, tapi tolong jangan kasih tahu sama orang sampai saya mati. Saya senang sekali. Saya berulang kali didatangi oleh malaikat. Mereka mengucapkan salam kepada saya. Dengan ucapan salam mereka, saya sangat senang, tidak mengeluh. Itulah ulama besar Imran bin Husain. Marilah kita kaum muslimin, setidaknya kita tidak putus asa kalau didatangi oleh kesulitan. Kita pasti akan datang kesulitan, kesusahan, kemudaratan, penderitaan yang akan pasti di depan kita. Janganlah katakan, Tuhan syukur kerana Engkau beri nikmat, sabar kerana Engkau beri ketabahan saya untuk menerima kemudaratan. Cobalah mengatakan seperti yang dikatakan Ma'ruf Al-Karhi, Tuhan, apapun yang Engkau beri, saya tetap bersyukur rela kepadamu. Kaum muslimin yang terhormat, dua sisi ini mari kita pertimbangkan. Perilaku ulama besar zaman dahulu kala semoga menjadi bahan petunjuk buat kita. Semoga kita dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum biha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'a bihi min ayati batiril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atba'i wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa ahassa bihi ibadah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabi qarabati wa azwaji wa ali wa zurriyyati ajma'in wa an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.